Islammu adalah maharku versi Eropa. Di musim semi yang sejuk, Raihanum Az-Zahra, gadis berdarah Manado dan Solo memulai petualangannya menembus Eropa. Menyusuri 8 negara, 17 kota. Dari Salzburg, Austria, tempat kelahiran Mozart, Praha, Republik Ceko, lokasi romantis di jantung Eropa, hingga Interlaken, Swiss, daerah memukau karena keindahan alamnya. Tak disangka, lantunan surah Maryam yang ia dengungkan di tepi Danau Hallstatt, desa yang dijuluki The Paradise on Earth, mengantarkannya bertemu dengan Frederick Viscount Severn, seorang letnan penerbangan di British Royal Air Force. Pria ningrat berdarah Inggris itu membuka kembali masa lalunya ketika mendengar tilawah Raihanum di tepi danau, mengeja memori indah saat bertugas di Afghanistan. Bagaimana kisah Hanum dan Frederick mempertemukan dua cinta beda keyakinan? Ikuti kisah mereka dalam Islammu adalah maharku versi audio. Selamat menikmati. Bab 1. Salzburg. Dibingkai oleh pegunungan, dimahkotai oleh benteng Hohensalzburg, dan dibagi oleh sungai Salzach yang berwarna biru kehijauan, lanskap kota Salzburg adalah sebuah drama yang menakjubkan. Oleh Flomers. Sungai Salzach terhampar angkuh di hadapan netra Raihanum yang indah. Sungai biru kehijauan itu membentang menawan melewati dua negara, Jerman dan Austria, menyusuri lekuk kota-kota memukau, dari Burghausen di selatan Jerman hingga negeri tempat kelahiran Mozart, Salzburg. Bangunan kotak-kotak khas Eropa berwarna geranium, merah, coklat pucat, kuning kecoklatan, abu-abu, hingga putih terlihat berdiri kukuh di tepi sungai Salzach. Berjajar rapi bersama beberapa museum dan katedral, berdiri mengangkasa dengan kubah-kubah hijau cerahnya yang megah, membuat Raihanum bertasbih lirih memuji sang ilahi. Sejak 20 menit yang lalu, gadis campuran Manado dan Jawa Tengah itu terpaku manis memandang wajah Salzburg dari jendela Hotel Skloch Monchestein. Hotel mewah itu berdiri tegap di tepi sungai Salzach. Siapapun yang berada di sana akan menikmati keseluruhan kota Salzburg yang memikat. Lekukan sungai Salzach terlihat jelas dari kota Salzburg. Airnya yang jernih membelah kota itu menjadi dua bagian, selatan dan utara. Di bagian selatan sungai ada kota tua Salzburg yang menyejarah. Benteng Hohensalzburg menjadi penjaga kota Salzburg dengan bangunan putih besar dan megah, berdiri kokoh di ketinggian, menghadap keseluruhan lanskap kota, memastikan setiap penduduknya terlindung ketika prahara berlangsung di masa lampau. Ke arah barat laut dari benteng Hohensalzburg, katedral menawan dengan arsitektur barok berdiri angkuh bersama dua menara bercat abu-abu. Kemegahan katedral dan benteng Hohensalzburg semakin sempurna ketika gedung berlantai 5 tempat kelahiran Mozart dibangun menyatu dengan aliran sungai Salzach. Indah ya? Lamunan Raihanum terhenti. Ia masih menikmati setiap inci keindahan kota. Iya dek, balasnya tersenyum. Di hadapannya sudah berdiri Raihanah, sepupunya yang hanya 1 tahun lebih muda darinya. Tingginya setara dengan Raihanum, 168 cm. Bertubuh sintal, berbola mata coklat tua dengan sapuhan kulit putih khas gadis Manado. Hidungnya yang kecil membuatnya terlihat imut. Siapapun yang memandangnya tidak akan pernah bosan. Kesini Hana. Hanum meminta Hana mendekat. Keduanya kemudian berdiri bersisian memandang keindahan kota Salzburg. Jalanannya rapi khas kota-kota di Eropa, ucap Hana. Dan sungai Salzach menambah daya magis tempat ini menjadi lebih sempurna, tambah Hanum. Wajar ya, Mozart bisa menghasilkan karya-karya monumental di sini. Hana tersenyum. Ia memandang Hanum sesaat lalu kembali melemparkan pandangannya ke arah jendela. Kota ini terlalu indah untuk dilewatkan tanpa menghasilkan musik yang memikat. Lanjut Hana. Kamu masih ingat nama gunung pelindung kota ini? Kali ini Hanum mengurai tanya. Telunjuknya terarah pada Ancala berwarna hijau yang berdiri teguh di ketinggian Salzburg. Hana terbatah mengingatnya. Geisberg. Ah iya, Geisberg. Cantik ya, sangat indah, ucap Hanum. Bagian dari
Gugusan pegunungan Alpen bukan? Iya, gugusan pegunungan Alpen bagian selatan. Hanum kembali melirik Hana. Tingginya sekitar 1.200-an meter dari permukaan laut. Lanjut Hanum. Puncaknya akan penuh dengan salju ketika musim dingin tiba. Pasti sangat menakjubkan jika kita di sini saat musim dingin. Jadi mau kesini lagi ketika musim dingin? Hana melirik Hanum. Hahaha, boleh saja, tapi maunya sama sang pangeran. Bosan jalan berdua melulu sama kamu. Goda Hanum. Idih, ngayal. Hana menatap Hanum sinis. Calon aja belum ada. Loh, kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menghentikan? Yain aja deh. Gak ada yang larang juga kan ngayal. Kali aja ketemu di Hallstatt nanti. Balas Hanum yakin. Jadi kan kita ke Hallstatt hari ini? Hana berubah sumringah. Tentu dong. Hanum menganggukkan kepala. Semua urusan penginapan dan itinerary selama kunjungan kita ke Hallstatt sudah kuurus. Kamu hanya perlu menyiapkan tenaga menuju ke lokasi. Memangnya jauh? Tanya Hana bingung. Yang ia tahu, Hallsburg dan Hallstatt berdekatan. Lumayan, sekitar 2,5 jam dari sini. Kamu kan tukang ngeluh, jadi sejak awal ku beritahu. Gak jadi naik taksi. Hana mulai kesal. Bukannya hanya 1 jam jika naik mobil. Aku gak mau pakai taksi. Hanum menyeringai, menggoda sepupunya itu. What? Why? Biar kamu ngerasain jalan-jalan beneran itu kayak apa. Mbak Hanum, kok gitu? Hana, Hanum memandangnya dalam. Aku janji, kamu gak akan menyesal dengan usulanku. Percaya deh, seru jalan-jalan dengan transportasi lokal. You won't regret it, bujuk Hanum. Janji ya? Hana melongos manja. Iya janji, kalau kamu kelelahan, kita bisa pesan taksi, ucap Hana. Oke, lanjutnya mencoba meyakinkan. Hanum lalu menggamit tangan Hana, memandangnya kembali hingga terlihat anggukan kepala dari gadis imut itu. Kita sarapan dulu kan? Tanya Hana. Iya dong, ayo ke restoran hotel untuk sarapan. Sekarang? Tanya Hana. Maunya besok? Hanum kembali menggodanya. Ayo, ajak Hana bahagia. Sepupu Hanum itu terlihat sumringah. Hanum lega memandangnya. Scene kedua, bab 1. Hana menggeret koper pinknya dengan terpaksa. Ia terlihat enggan mengikuti rute perjalanan yang disarankan oleh Hanum menuju Hallstatt. Senyum dong, goda Hanum. Awas ya kalau perjalanannya melelahkan. Naik taksi kan gampang, Mbak Hanum. Hana kembali mengomeli hal yang sama. Kamu gak bakalan nyesel, percaya deh, janji Hanum. Pemandangan lewat rute bus lebih indah daripada harus menaiki taksi atau mengemudi hingga ke Hallstatt, jelas Hanum. Gak kepanasan pakai jilbab dan baju panjang gitu? Hana mencoba memancing emosi Hanum. Namun ia tak terpengaruh sama sekali. Hanum justru merapikan kain biru muda yang menutupi kepalanya. Perempuan berkulit kuning langsat itu memakai rok jean biru bersama baju berlengan panjang berwarna biru tua. Sepatu kets putih ia pakai agar mudah menjelajahi keindahan kota Hallstatt. Pakaiannya sederhana, tak terlihat sebagai penerus bisnis besar bidang perhotelan dan IT milik ayah ibunya di Eropa dan Indonesia. Sebagai anak tunggal, Hanum bisa saja memilih menjadi putri yang dilayani sepanjang waktu. Namun, ia dididik oleh ibunya untuk menjadi perempuan mandiri. Maka tak heran jika perjalanannya ke Hallstatt ini ia gunakan untuk belajar banyak hal tentang dunia. Ia dan Hana akan berkeliling ke 4 negara, 8 kota di Eropa, tanpa penjaga dan keluarga besarnya selain mereka berdua. Kenyamanan hanya akan membuatnya malas dan tak berkembang. Hanum tahu itu. Dia harus keluar dari kungkungan kenikmatan kekayaan orang tuanya dan berpetualang mencoba hal-hal baru. Kenapa? Hanum menatapnya sinis. Iri ya, aku lebih cantik dari kamu. Dasar, tukas Hana. Kenapa aku selalu kalah ya jika mengejekmu? Because you love me as much as I love you, balas Hanum bahagia. Allah menumbuhkan cinta, dan cinta karenanya itu lebih indah, tambah Hanum. Iya ya Ustazah. Hana melongos bosan. Hanum memang selalu punya cara untuk menasihatinya. Anyway, you look simple yet beautiful, lanjut Hana bersama senyum manis dari bibir merahnya. Hanum lalu merengkuh lengannya senang. Gitu dong, ujar Hanum. Ia menghentikan ucapannya sesaat. Kamu juga gak kalah cantik, Tapi kenapa? Tanya Hana kebingungan. Lain kali jangan terlalu seksi dong pakaiannya, protes Hanum. Gadis itu memakai jean biru pendek tak sampai ke lutut dengan kaos oblong putih ketat bersama topi bundar besar berwarna coklat.
Makanya doain aku dapat hidayah. Hana menjulurkan lidahnya. Hanum mencubit pinggangnya menggoda. Ia memang tak mengumbar tawa keras di hadapan khalayak. Selang beberapa menit setelah keduanya saling bergurau, bus nomor 150 menuju Bad Ischl tiba. Bad Ischl adalah stasiun pertama setelah Salzburg yang akan mereka jejaki sebelum mengganti bus menuju Hallstatt. Langit begitu cerah memayungi kota, musim semi datang dengan nuansa yang sempurna. Suhu udara sejuk, awan-awan putih nampak berarak sedang kota Salzburg terlihat bercahaya bersama langkah-langkah para turis yang ramai di sepanjang sungai Salzach. Stasiun kereta Salzburg yang membentuk kotak abu-abu cerah terlihat ramai menyambungkan rentetan perjalanan manusia menuju daerah-daerah lain di Austria. Bus nomor 150 yang akan mereka naiki berhenti tepat di depan stasiun kereta Salzburg. Di depan Salzburg Train Station, bus nomor 150 menuju Bad Ischl. Hanum menorehkan catatan kecil ini di buku agenda kecil miliknya. Penting ya catat begituan. Tinggal googling aja kalau mau kesini lagi. Hana kembali beradu argumen. Hanum hanya membalasnya tersenyum. Ia tak mau membuat gadis itu marah lagi. 10 menit berdiri, menunggu giliran mereka memasuki bus 150, Hanum dan Hana akhirnya bisa menduduki 2 kursi di bagian tengah. Siap berangkat menuju Hallstatt. Koper berukuran kecil berisi pakaian mereka selama 3 hari di Hallstatt sudah diletakkan di area bagasi bus. Hanum memperhatikan satu persatu penumpang yang berangkat bersama dengan mereka. Sebagian besar berparas Asia, ada yang menggunakan bahasa Jepang, Korea, juga tentu saja Tiongkok. Mereka berdua satu-satunya berdarah Indonesia. Wajah Hanum tidak seperti orang Jawa karena garis darah Manado dari ibunya telah membuatnya berbeda. Hidung bangirnya diwarisi dari sang ayah, sedang kulitnya bercampur antara putih halus gadis Manado dan sawo matang khas Jawa. Alisnya tidak terlalu tebal, namun matanya jernih dan menenangkan. Siapapun yang memandangnya seakan terasuki dengan keindahan tatapan Hanum. Bibirnya tipis kemerah-merahan, jika tersenyum, siapapun akan jatuh cinta. "Look!" suara Hana memecah keheningan. Hanum nyaris tertidur setelah bus yang mereka tumpangi bergerak lebih dari 15 menit dari Salzburg. "Wow, Masya Allah!" Hanum bertasbih lirih. "It is so beautiful." Hana tak berhenti mengoceh. "I told you, inilah alasan kenapa kita harus pakai bus. Keindahan danau bersama gunung-gunung kecilnya terlihat menakjubkan, bukan?" ucap Hanum. Hana hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Dari pandangan keduanya, semburat mentari duha bersinar terang di antara ancala-ancala kecil yang mengelilingi danau. Rerumputan hijau yang bersih, air membiru kehijau-hijauan, juga gradasi warna alam memanjakan mata siapapun yang melihat keluar. Area pedesaan distrik Salzkammergut terlihat memesona bersama danau indah yang airnya bersumber dari gugusan pegunungan Alpen. Rumah-rumah penduduk dengan atap coklat tua berdinding putih berdiri teduh bersama kompleks perkebunan hijau, ditemani semilir angin musim semi yang sejuk. Setelah 2 jam perjalanan dari Salzburg, melewati Bad Ischl dan Gassaumul, keduanya akhirnya tiba di Hallstatt Land, stasiun bus terakhir di Hallstatt. Hamparan keindahan desa Hallstatt yang dijuluki A Paradise on Earth terlihat dari netra keduanya. "Oh my God, Hanum. This is beyond my imaginations about Hallstatt." Pemandangan di video yang kutonton di YouTube gak sebanding dengan melihat langsung desa ini, ucap Hana sesaat setelah keduanya bergerak meninggalkan bus. Mereka berdiri di dekat kursi kayu yang langsung menghadap danau Hallstatt. Tanpa aba-aba, Hana sudah bersuah foto dengan latar belakang Hallstatt yang memukau. "Kita ke hotel dulu yuk," pinta Hanum. "Habis itu kita bisa jelajah desa ini sepuasnya." Scene ketiga, Bab 1. Matahari baru saja menyapa bumi, sinarnya muncul dalam terang yang masih tertutupi suasana subuh, menumbuk air danau Hallstatt yang hijau, menyatu bersama gugusan gunung-gunung kecil, bagian dari pegunungan Salzkammergut. Awan-awan berarak dari permukaan danau hingga menuju titik-titik tertinggi Hallstatt. Hanum menikmatinya sendu, mengirimkan tasbih sembari duduk termenung di taman hotel Hallstatt Hideaway, tempat mereka menginap. Ia meresapi tiap inci keindahan alam di desa memukau ini. Di hadapannya, puncak Sarstein berdiri angkuh. Tebing-tebing curam berwarna coklat muda yang menyatu bersama pepohonan hijau membentuk bongkahan prisma kokoh, menjadi pelindung danau Hallstatt yang melegenda.
Tatapan Hanum kemudian berpindah ke titik ujung Bergkepelle am Kryptestein. Gugusan gunung Salzkammergut itu memutih dalam misteri keindahan yang sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di saat yang bersamaan, hamparan suasana desa Hallstatt yang magis memikat penglihatan gadis manis itu. Hallstatt Katedral berdiri kokoh dengan menara tajam menusuk cakrawala. Sapuhan dinding coklat pucat menjadi paduan warna memikat di antara rumah-rumah penduduk yang didesain tanpa banyak ornamen, namun elegan. Kompleks bangunan yang rapi di sepanjang danau Hallstatt bercampur dengan gugusan penggunungan Salzkammergut dan arakan awan-awan putih yang tertiup pelan mengikuti arah angin. Hanum merasa sangat kecil di hadapan Allah melihat pemandangan di hadapannya. Sepersekian detik kemudian, mengalirlah lantunan surah Maryam. Hanum sangat menyukai surah ini. Ia ingin mengingat kembali kisah Zakaria, Yahya hingga Maryam, gadis suci di Baitul Maqdis sembari menyelami keindahan Hallstatt. Kafha ya ain sad. Hanum mengeja ayat pertama surah Maryam penuh haru. Ia sedang duduk menghadap puncak Sarstein, memandang laju awan yang berarak dalam ketenangan yang menggetarkan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ayat kedua mengemuka, mengalir indah bersama lantunan suara merdu Hanum. Air matanya tumpah ketika sampai ke ayat yang ke-9. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Hanum tahu, Zakaria telah beruban, sudah tua, sedang istrinya mandul. Bagaimana mungkin Allah anugerahkan anak di rahim istrinya? Tapi janji Allah terang benderang. Titahnya di surah Maryam ayat ke-9 adalah perkataan yang tak main-main. Dianugerahkan Yahya dalam hidup Zakaria, sang nabi berkarakter menakjubkan cahaya bagi kaumnya. Maka mudahlah bagi Allah untuk merealisasikan ketetapannya. Mudah baginya untuk membuatmu bahagia, sebagaimana dengan gampangnya dia membuatmu bersedih. Hanum merasa semakin kerdil saat mulai memasuki kisah sang wanita mulia, Maryam. وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Hanum lalu menyatu bersama penggalan kisah Maryam. Jibril dititahkan Allah untuk muncul di hadapan Maryam, memberi pesan tentang kehadiran lelaki saleh dan bertakwa di rahimnya. Malaikat Allah itu datang memberi kabar tentang keberadaan Isa Al-Masih di rahim Maryam. Nabi dengan perangai luhur juga cerdas lagi suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Quran Surat Maryam ayat 20. Hanum merasai kegalauan Maryam, mempertanyakan ketidakmungkinan untuk memiliki keturunan sedang tak pernah ada lelaki yang menyentuhnya. Tapi Jibril punya jawaban mengagumkan, memutar kembali pesan Allah kepada Zakaria di penggalan ayat ke-21 Quran Surat Maryam. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami.
dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Quran Surat Maryam ayat 21. Bulir bening kembali luruh membasahi pipi Hanum. Ia terisak beberapa saat sebelum lantunan Quran Surat Maryam terdengar dari indera pendengarannya. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surat Maryam ayat 22. Hanum terkejut, ia angkat kepalanya yang sejak tadi menunduk karena sedih yang menggunung. Tak diduga suara itu bukan dari mulutnya, tapi keluar dari seorang laki-laki. Di hadapannya sudah berdiri lelaki setinggi 190 cm, bertubuh tegap, berambut pirang, bermata biru, berhidung mancung, dengan senyum menawan dari bibir merahnya. Ia disenari mentari duha yang mulai meninggi, membuat raut wajah lelaki itu terlihat maskulin dan memikat. Hanum menatapnya terpana. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Belum juga kekagetan Hanum sirna, lafaz lanjutan surah Maryam terlontar fasih dari bibir lelaki itu. Usai membaca ayat ke-23, lelaki itu menatap Hanum dalam. Hanum terdiam kaku, beku dalam ketidakpercayaan yang membuncah. You don't continue reciting the next verse, do you? Kamu tidak melanjutkan untuk membaca ayat berikutnya. Terdengar aksen British darinya. Hanum semakin bingung. Let me listen to your recitation here. It is so beautiful. Biarkan aku mendengar suaramu membaca Quran yang sangat indah. Tanpa aba-aba, lelaki itu duduk tepat di samping Hanum usai mengucapkan kata-kata tersebut. Ia kini berjarak tak kurang dari 70 cm dengan Hanum. Kursi kayu memanjang itu cukup untuk memuat keduanya. Tubuh Hanum seketika bergetar. Dadanya bergemuruh, tatapannya keluh tak bisa berpindah dari lelaki di hadapannya. Ia ingin berdiri, memalingkan tumbukan netra keduanya yang semakin menghujam. Namun, semesta mencegahnya. Waktu seakan berhenti, sedang lelaki itu tersenyum manis bahagia memandang gadis bermata anggun tersebut. Bagaimana kisah pertemuan Hanum dan Frederick selanjutnya? Ikuti di bab 2 Islamu adalah Maharku versi Eropa dengan judul Hallstatt. Sampai ketemu.